Kata kerja. Salah satu yang menjadi karakteristik khas tata bahasa Jepang yaitu tentang adanya perubahan kata kerja, yang mana kata kerja ini dapat mempengaruhi arti dari kata yang digunakan dalam rangkaian kalimat. Kita akan mencoba membahas satu persatu, dimulai dari kata kerja bentuk T. Fungsi kata kerja bentuk T antara lain digunakan untuk membuat kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat memberi atau meminta izin, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk lebih detail tentang kata kerja bentuk T, sangat dianjurkan untuk benar-benar memahami proses pembentukan kata kerja terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus tahu bahwa dalam bahasa Jepang terdapat 3 macam pengelompokan kata kerja, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dalam kelompok 1 akan ditandai dengan kehadiran huruf I, ciri, bi, mini, ki, gi, shi. Vokal I ciri menjadi T. Vokal bi mini menjadi ND. Vokal ki menjadi IT. Vokal gi menjadi ID. Vokal shi menjadi site. Nah, di sini ada spesial. Ikimas, pergi, menjadi IT, bukan IIT. Nah, kita lihat contoh dari 1. Ichiri ete, aimas, ate, machimas, mate, torimas, tote. Contoh bimini ende, asobimas, asonde, yomimas, yonde, shinimas, shinde. Contoh dari ki, ite, kaimas, kaite, gi, ide, oyogimas, oyo ida. Shi, shite, hanashimas, hanashite. Nah, kelompok 2, sebelum huruf mas akan ditandai dengan kehadiran vokal e, kese, te, ne, he, dan lain-lain. Contohnya osiemas, osiete, misemas, misete, tatemas, tatete. Nah, di sini juga ada spesial. Mimas, karimas, okimas. Mimas bukan kelompok 1. Di sini mimas kelompok 2 menjadi mite. Karimas, karite. Okimas, okite. Nah, kelompok 3, kimas, datang, bukan kelompok 1. Di sini kimas datang kelompok 3. Shimas, melakukan. Dalam kelompok 3 sering digabungkan dengan kata benda tertentu yang diubah menjadi kata kerja. Contoh, benkyou, belajar, kata benda. Benkyou shimas, belajar, kata kerja. Sampo, berjalan-jalan, kata benda. Sampo shimas, berjalan-jalan, kata kerja. Pengelompokan ketiga jenis kata kerja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 wajib benar-benar dihafalkan karena ini merupakan fondasi utama dalam pembelajaran bahasa Jepang, khususnya dalam penggunaan jenis kata kerja. Jika tidak ada, akan malah kesusahan untuk melanjutkan materi perubahan kata kerja yang berikutnya. Ada pula pembelajar bahasa Jepang yang merasa bingung mengklasifikasi antara kelompok 1 atau kelompok 3. Misalkan pada kata hanashimas, aeshimas,
ta simas karena berakhiran bunyi simas yang seharusnya dikelompokkan menjadi golongan 1 tapi malah dikelompokkan menjadi golongan 3. Solusinya bisa dilihat dari kanjinya. Kata kerja kelompok 1 terdiri 1 kanji untuk setiap satu kata, sedangkan kata kerja kelompok 3 terdiri 2 kanji dalam satu kata. Nah, berikutnya kata kerja bentuk ta. Untuk kata kerja bentuk ta ini berfungsi untuk menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan atau yang biasa disebut juga dengan kata kerja bentuk lampau. Jadi ketika kalian minasang semua menemukan kata kerja bentuk ta, maka dapat dipastikan kalimat yang disusun adalah kalimat lampau. Di sini rumus pengelompokan kata kerja bentuk ta ini sama dengan bentuk T. Tinggal kita mencoret bentuk T menjadi ta. T menjadi da. T ta. D menjadi da. Ichiri, aimas, atte, coret T-nya menjadi atta. Machimas, mate, T-nya dicoret menjadi mata. Torimas, tote, T-nya coret menjadi tota. Bimini, enda. Asobimas, asonde, T-nya dicoret menjadi da, asonda. Mi, yomimas, yonde, D-nya coret menjadi da. Ni, sinimas, sinde, D-nya dicoret menjadi sinda. Kaimas, kaite, T-nya coret menjadi kaita. Oyogimas, oyoida. Si, sita, hanasimas menjadi hanasita, dan coret. Ya, spesial ikimas pergi, T-nya coret menjadi ta, ita, bukan iita, bukan. Kelompok 2 sebelum huruf mas akan ditandai dengan kehadiran vokal e, ke, se, te, ne, he, dan lain-lain. Osiemas, osiete, T-nya coret menjadi ta. Semuanya T-nya coret menjadi ta. Mimas spesial, mite menjadi mita. Karimas, karite menjadi karita. Okimas, okita. Ini kelompok 2. Nah, kelompok 3, kimas datang menjadi kita. Simas menjadi sita. Kalau kita udah tahu tentang pengelompokan bentuk T, maka selanjutnya kita akan lebih gampang mengelompokkan bentuk
ta, bentuk nai, dan lain-lain. Cara mengidentifikasi sebuah kalimat salah satunya adalah dengan menggunakan karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, misalkan kamu sedang bingung tentang penggunaan kata kerja bentuk lampau, kuncinya adalah sesuatu yang telah dilakukan. Jika di sebuah soal kalimat, biasanya ciri-cirinya adalah menggunakan kata keterangan waktu lampau. Misalnya kinau, ototoi, sensu, kyonen. Dengan ini kamu akan mudah mengidentifikasi sebuah kalimat kata kerja bentuk lampau. Sekian penjelasan tentang mengenai kata kerja bentuk T dan kata kerja bentuk ta. Arigato gozaimasu minasan. Otsukare sama deshita. Ja, mata ne.